Selamat datang. Kita semua tahu kan, soal AI ini lagi rame banget. Tapi di tengah semua hype itu, banyak bisnis yang bukannya makin pinter, malah makin ribet. Nah, di sini kita akan bedah satu kerangka berpikir yang simple tapi powerful banget, biar kita bisa manfaatin AI dengan cara yang benar. Oke, kita mulai dari sini ya. Paradoks kemajuan AI. Pernah nggak sih ngerasa aneh, teknologi di sekitar kita makin canggih, tapi kok rasanya buat para pemimpin bisnis, ngambil keputusan penting itu bukannya makin gampang, malah makin bikin pusing. Coba dibayangin, kita punya lebih banyak dashboard daripada yang bisa kita lihat. Kelihatannya sih canggih ya kan? Semua metrik, semua angka, seolah-olah semua jawaban ada di depan mata kita. Terus software-software yang kita pakai juga makin pinter. Semua janjiin efisiensi tingkat dewa, wawasan yang belum pernah ada sebelumnya, keren banget kedengarannya. Dan soal data, wah jangan ditanya, jumlahnya itu luar biasa. Kita tuh kayak berenang di lautan data yang nggak ada ujungnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau semua alat canggih dan data segunung ini beneran bikin kita lebih pintar, harusnya kan ngambil keputusan jadi enteng dong. Tapi kenapa faktanya malah terasa makin berat, makin rumit? Jadi, masalahnya di mana dong? Ternyata, bukan di teknologinya. Masalah utamanya itu ada di cara kita mikirin teknologi itu sendiri. Ada sebuah kesalahan fundamental yang malah bikin ilusi seolah-olah kita maju. Nah, ini dia poin kuncinya. Sering banget AI itu bikin bisnis kelihatan pintar, tapi nggak bikin bisnis itu memutuskan dengan lebih baik. Jadi kita sibuk sama alat-alat baru yang keren, tapi cara kita ambil keputusan penting itu ya gitu-gitu aja. Atau malah jadi lebih lambat karena kebanyakan analisis. Disinilah letak perbedaannya. Kebanyakan bisnis itu mulai dari pertanyaan yang salah. Mereka nanya, alat AI apa ya yang oke buat dibeli? Padahal, pertanyaan yang benar itu harusnya dimulai dari akarnya. Dari semua keputusan yang harus saya ambil, mana sih yang paling butuh bantuan? Beda banget kan fokusnya? Dan ini satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Tools itu cuma mempercepat. Mau keputusan kita benar atau salah, ia bakal dipercepat sama cepatnya. Kecepatan tanpa arah yang jelas, itu bahaya. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ada sebuah kerangka kerja yang simpel banget yang bisa langsung ngasih kita kejelasan. Caranya? Dengan memecah semua keputusan bisnis jadi cuma 3 jenis aja. Ya, ini dia. Cuma ada 3 jenis keputusan di bisnis manapun. Operasional, taktis, dan strategis. Kalau kita paham bedanya 3 ini, itu udah jadi kunci buat pakai AI secara efektif. Yang pertama, keputusan operasional. Gampangnya gini, ini tuh tugas sehari-hari yang sifatnya ngulang-ngulang terus, polanya jelas. Nah, ini adalah taman bermain yang sempurna buat AI. Disinilah otomatisasi benar-benar bisa ngebantu banget. Kedua, ada keputusan taktis. Ini udah butuh data, tapi tetap perlu konteks dan penilaian manusia. Di sini AI itu perannya kayak co-pilot. Dia nyiapin data, ngasih rekomendasi, tapi yang megang kemudi tetap kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, keputusan strategis. Ini tuh soal gambaran besar. Arah perusahaan ini mau kemana? Posisi kita di pasar gimana? Siapa yang mau kita layani? Nah, keputusan-keputusan krusial kayak gini sama sekali nggak bisa didelegasikan ke mesin. Kenapa nggak bisa? Jawabannya simple banget. AI itu nggak diciptain buat tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, yang nanggung resikonya siapa? Manusia kan? Kita. Makanya, keputusan strategis ini mutlak harus ada di tangan kita. Oke, sekarang kita udah tahu 3 jenisnya. Mari kita lihat kesalahan paling umum yang dilakuin banyak bisnis waktu mereka coba nerapin AI. Nah, ini dia jebakannya. Modelnya kebalik, mereka malah pakai AI buat nentuin arah strategis, sementara para pemimpinnya, para pemiliknya, malah sibuk dan terjebak ngirusin detail operasional sehari-hari. Aneh kan? Padahal, harusnya kan sebaliknya. Total bener-bener dibalik. Dari sini, kita sampai pada sebuah pergeseran mindset yang penting banget. Sebuah pertanyaan baru yang ngebedain mana perusahaan yang cuma ikut-ikutan dan mana yang beneran siap sama era AI. Pertanyaan yang lama, yang fokusnya ke alat, AI ini bisa ngapain aja sih? Itu cuma bakal bikin kita pusing dan nambah kebisingan aja. Nah, ini dia pertanyaan barunya, yang benar-benar memberdayakan. Keputusan mana aja sih yang sebenarnya udah nggak layak lagi menyita waktu dan pikiran saya? Pertanyaan ini bukan soal teknologi, tapi soal mendelegasikan dan membebaskan aset kita yang paling berharga, pikiran kita. Karena pada akhirnya, itulah tujuan AI yang sebenarnya kan, bukan buat nambahin kerjaan atau bikin pusing, tapi justru buat membebaskan pikiran kita.
supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang emang cuma bisa diputuskan oleh manusia.